Tiga kata remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yurfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin kiram, para segenap hadirin jamaah remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkhusus kepada sahibul ghaib guru kita mukarram Hayyadar Ustaz Arifin beserta keluarga, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, panjang umur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para segenap abang-abang, di antaranya ada Bang Wahyu, ada juga Bang Khairat, dan para segenap rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam keistiqomahan dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah remaja yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat sehat walafiat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia dalam rangka talibil ilmi. Mudah-mudahan sedikit mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wasiran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ay Ali, sholli bil laili, salatlah kamu pada waktu malam, walau ka'al bisyatin, sekalipun sholatmu di waktu malam seperti memeras susu domba atau sebentar. Fal musalli bil laili, maka orang yang sholat di waktu malam itu ahsanun nasi, paling bagusnya manusia wajahnya. Ya Ali, wahai Ali, idza kabarta, apabila kamu bertakbir di sholati untuk sholat, fafarrid asabi'aka, maka bukalah, lebarkanlah jari jemarimu, warfa' yadaika, dan angkatlah olehmu kedua tanganmu, wa mankibaika, seatas setinggi melebihi kedua pundakmu. Wa idza kabarta, dan apabila kamu takbir, fadha yaminaka ala shimalika, taruhlah olehmu tangan kananmu di atas tangan kirimu, tahta suratika, di bawah pusarmu. Wa idza raka'ta, dan apabila kau berruku, fadha yadaika ala rukbatika, maka taruhlah olehmu kedua tanganmu ala rukbatika, di atas kedua lututmu. Wa farrid baina asabi'aka, dan bukalah di antara kedua tanganmu jemari jarimu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman nafi'an. Hadirin remaja yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita membahas dua wasiat Al-Mustafa kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, wa ya Ali,
Sholli fil laili walau ka'al bisyatin fal musolli fil lail ahsanun nas wajhan. Nabi SAW berwasiat kepada Imam Ali karramallahu wajhah, sholli bil lail, salatlah kamu pada waktu malam walau ka'al bisyatin, sekalipun salatmu seperti memeras susu domba, artinya sebentar. Salat di waktu malam walau rakaatain, sekalipun salatmu cuma 2 rakaat, sekalipun sholat kita kahal bisyatin, seperti memeras susu domba, sebentar. Artinya kita sholat cuma baca Al-Ikhlas sama An-Nas, andai kata sholat di waktu malam. Kan dalam Al-Quran Allah firmankan, siapa orang yang bangun di waktu malam untuk bertahajud, maqam mahmuda, maka Allah akan berikan maqam yang terpuji, tempat yang mulia. Ini kita mau mulia bangun malam rada-rada ogah. Ada bangun malam cuma nonton bola jam 2. Iya kan? Kali itu nonton bola cuma kencing balik lagi. Ya Allah. Sholli bil lail walau kahal bisyatin. Salat walaupun salat kita di waktu malam hanya sebentar. Misalkan Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas sama An-Nas, Assalamualaikum, tidur, udah. Walaupun cuma begitu, apa kata Nabi kepada Imam Ali? Fal musolli bil lail ahsanun nas wajhan. Maka orang yang sholat pada waktu malam, walaupun sholatnya sebentar, dia itu ahsanun nas wajhan, orang yang paling bagus wajahnya. Tuh, beda orang sama yang sering tahajud sama orang yang gak pernah tahajud. Biar kata rajin sholat 5 waktu, kalau waktu malamnya gak bangun, wajahnya kurang bercerah. Karena orang yang paling baik itu sholat 5 waktu ditambah bangun di waktu malam. Bangun. Ini kan ada bola nih jam 11, ya kan? Piala Dunia itu dari jam 5 sore, jam 11 sama jam 2. Ya kan, kalau kita nggak bisa jam 5, jam 11 kita bisa nonton. Nah jam 2-nya udah jangan pakai nonton bola lagi. Sholat walaupun kahal bisyatin, walaupun cuma 2 rakaat sholatnya. Bahkan sabda Nabi SAW di hadis yang lain, kata Nabi SAW, siapa orang yang pengen terpelihara dalam hafalan ilmunya, minimal jalanin 5 hal. Salah satu dari 5 yang tersebut adalah qumil lail, bangun di waktu malam, sholat. Makanya di dalam Kalimut Talim itu banyak syair-syair yang mengatakan, jadikanlah waktu malammu sebagai kendaraanmu mengejar cita-cita. Ini kita mau kerja, bangun malamnya ogah, lagi mana mau dikasih sama Allah, ketuk aras Allah. Di kapan? Di waktu malam, di saatul ijabah, di mana waktu-waktu Allah ijabah tuh doa-doa kita. Ketika orang-orang tertidur nyenyak, saat itu kita bangun bermunajat. Jaringan Indosat kalau jam 12 malam kenceng bang. Iya, kalau siang sama maghrib sampai jam 10 lama dia. Kebanyakan yang make. Ya, jaringan 1 juta umat. Coba jam 1 Indosat cepet nonton YouTube, nggak pakai lemot. Akhirnya kita buat tadi nggak main-main handphone, jaringan lemot. Jam 1 lagi kenceng-kencengnya tuh jaringan, dia malah lalai. Begitupun hubungan kita kepada Allah, vertikal antara kita dengan Allah. Tuh kalau mau cepat dekat dengan Allah, bangun di waktu malam. Ketika orang lain tertidur, kita bangun di waktu malam. Tuh jaringan kita kayak simpati, sret, nyampe doa kita. Ini kita malamnya kagak bangun, tapi hidup mau sukses. Gimana mau sukses? Ya, kata Nabi di dalam Nashul Ibad, 3 hal yang tidak dapat diperoleh dengan 3. Salah satunya kekayaan, kesuksesan tidak akan bisa diperoleh dengan kerja keras. Gak bakalan kita bisa jadi kaya walaupun kita banting pulang kerja keras, gak bakalan bisa kaya. Karena takdir kekayaan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita kerja keras, siang malam kerja,
Kata Allah cuma 100.000, 100.000. Walaupun kita nggak kerja tapi rajin bangun di waktu malam munajat kepada Allah, paginya kerja ala kadarnya menjalankan kewajiban sebagai ikhtiar seorang hamba. Tapi orang yang seperti itu akan Allah berikan kemuliaan. Dalam firman-Nya kan maqamam mahmudah. Allah berikan tempat yang terpuji kalau orang sering bangun di waktu malam. Pernah melihat seorang kiai hidupnya susah? Jangan kiai, jangan abuya, jangan abah, ustadz aja. Pernah nggak ustadz kelaparan? Ya nggak tahu sih ya, orang kita nggak hidup bareng. Cuma kan hampir rata-rata seorang kiai, seorang ustadz itu hidupnya makmur. Kenapa? Karena dia memakmurkan waktu-waktu malamnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berjanji maqamam mahmudah. Kalau kita mau hidup sukses, mau hidup enak, jangan cuma kerja karena kekayaan, duit gak bisa diraih dengan kerja keras. Semuanya itu atas ketentuan Allah. Kata Nabi, bagaimana cara kita bisa meraih itu? Kerja jalanin, tapi waktu malam jangan ditinggal. Ya Allah, ini ada kita begadang bagus, anak-anak sekarang begadang, waktu malamnya dihidupkan, tapi bukan berzikir sayangnya. Waktu malamnya dihidupkan cuma main ML, nongkrong gak jelas. Coba waktu malammu bergadang pakai zikir ke Allah, sholat 2 rakaat kan bermanfaat. Makanya ini tadi sebelum jalan saya foto kitab, ada syair yang mengatakan wa qala laisa minal khusran anna layaliyan tamurru bila nafin wa tuhsabu minal umri. Kata syair, apakah kamu tidak tahu kerugian yang besar? Anna layaliya tamaru bila nafin, sesungguhnya waktu malam-malam yang dipakai tanpa kemanfaatan. Wa tuhsabu minal umri, sedangkan waktu malam itu dihitung dari umur kita. Berapa banyak waktu malam yang terlewat sama kita tanpa ada manfaat. Tiap malam kayaknya bang, gua gak pernah ada manfaatnya waktu malam. Main game lagi, ngobrol lagi. Mending ngobrolin ilmu, ngomongin orang. Ya Allah, ayo mulai sekarang siarkan waktu malam kita. Jam 1, jam 2 jangan tidur, duduk, sholat 2 rakaat. Saat saya bang gak punya wiridan, gak usah wirid, sholat aja 2 rakaat, sholat tahajud. Sholat walaupun sebentar sholat kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi karena kita meninggalkan waktu malam-malam kita tanpa ada kemanfaatan. Wa qala akhar, dan berkata syair yang lain, kumil lail ya hadza la'allaka tursyadu ila kam tanamul lail wal umri yanfulu. Bangun di waktu malam wahai para pelajar. Ya hadza la'allaka, wahai para pelajar, wahai para thalib. Jika kita masih pada pelajar, walaupun saya duduk di depan, hakikatnya saya ini seorang santri, seorang pelajar. Bangun di waktu malam, la'allaka, kalau kamu pengen hidup dalam tursyadu, hidup dalam keadaan tenang, senang, dapat petunjuk, bangun di waktu malam. Ila kam tanamul lail, berapa banyak waktu malammu yang kamu pakai tidur. Wal umri yanfudu, sedangkan umurmu itu akan habis. Berapa malam kita kelewat tanpa manfaat. Berapa malam kita lebih banyak tidur ketimbang taat. Udah siang maksiat, malam kita nggak munajat. Gimana hidup mau sehat? Gimana hidup mau sukses? Sedangkan waktu malam kita tinggalkan tanpa ada kemanfaatan. Sedangkan wal umru yanfudu, sedangkan umur kita akan habis, Pak. Jangan sampai ketika umur habis kita menyesali semuanya. Naudzubillah min dzalik. Maka manfaatkan, apalagi masa-masa muda. Tudiyawmazillah illa zilluh, pada saat nanti naungan Allah, pada saat itu tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. 7 golongan yang mendapatkan naungan. Salah satu dari 7 tersebut anak-anak muda yang memanfaatkan waktunya untuk ngaji, untuk belajar, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak muda seperti
yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sia-siakan waktu muda kita. Kan waktu muda gak akan terulang. Waktu yang saat ini berlian nih kita jalani. Jadikan waktu-waktu muda kita buat ngaji, agar nanti malaikat bertanya gampang. Waktu muda mau dipakai apa? Lihat di catatan. Kan kita tinggal lagi lihat dong catatan saya waktu muda ngaji mulu. Lalu fikri, masya Allah. Iya nih. Waktu muda di apa ya? Nongkrong, minum, ya sia-sia lagi. Ya, jangan sampai waktu muda kita terbuang dengan sia-sia. Manfaatkan waktu malam kita, hidupkan. Jangan malam tidur, pagi tidur, siang tidur, sore tidur. Ya Allah. Tapi hidup pengen enak. Ya Allah, tajwid apa? Enak banget kalau ngomong, ya Allah minta duit apa, tapi waktu malamnya tidur, siangnya tidur, paginya tidur. Gimana Allah mau ngasih duit bang? Kalau ngaji tidur mendingan masih ada ngajinya. Iya, ada pahalanya daripada ngaji tidurnya di rumah. Gak ada faedahnya, mending di sini ngaji tidur kuping sambil dengar dia mau dapat manfaat. Kalau nggak dengerin nggak apa-apa, dapat pahala juga duduk di majelis ilmu mah. Beruntung pokoknya orang duduk di majelis ilmu. Ngerti ke, nggak ngerti ke nih pokok nih dari awal sampai akhir ditanya ngerti, agak dapat pahala. Nah itu banjur. banyak setan ya. Kebanyakan dikit-dikit iblis gue bilang. Udah duduk di waktu ngaji, mau ngapain ke, mau selonjoran ke, mau tidur ke, mau main handphone ke, yang penting niat ngaji, pahala dapat. Namanya masih muda. Yang penting ngaji dulu, ngaji. Jangan sampai enggak ngaji. Manfaatin waktu muda kita, siarin majlis salim kita, siarkan waktu malam kita, walaupun cuma 2 rakaat kita sholat. Walaupun kita sholat di waktu malam cuma sebentar. Apa kata Nabi kepada Imam Malik? Ahsanun nas wajhan, yaitu orang yang paling bagus wajhan, wajahnya bersinar. Ya Ali wa Ali, idza kabarta lis-sholati, apabila kamu bertakbir untuk sholat, faqarrid asabi'aka, maka bukalah jemari jarimu, warfa' yadaika hadwa man kibaika, dan angkatlah kedua tanganmu setinggi kedua pundak. Jadi kalau kita mau takbir jangan begini. Ini kan kadang-kadang masih banyak orang takbir tangannya diginiin. Allah, bukan begini cara takbir. Bukan begini juga. Lu sibuk ya begini takbir. Enggak begitu takbir. Kata Nabi kepada Imam Ali karramallahu wajhah, "Idza kabarta lis-shalah faqarrid asabi'aka." Kata Nabi kepada Imam Ali, "Wahai Ali, apabila kau ingin bertakbir untuk sholat, faqarrid asabi'aka, buka jemari jarimu." Allah, tuh lebarin nih jari-jari kita. Allah. Nah ini hadapkan ke arah kiblat, enggak begini juga gitu. Ya boleh kali begini, tapi setahu yang saya baca kitab itu begini. Allah, arahkan ke arah kiblat. Allah, buka jari-jari kita. Kemudian apa? Warfa' yadaika, angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tangan sampai mana? Sampai hadwa min kibaika, melebihi kedua pundakmu. Angkat tangan kita. Allah, bukan gini. Angkat tangan. Ada orang takbir gini dong. Ya Allah, Masya Allah. Ngangkat tangan buat takbir aja udah ogah. Gimana kita mau jadi pekerja keras, sedangkan ngangkat tangan aja kita udah sombong ke Allah. Angkat tangan kita sambil buka jemari kita. Sampai kapan? Sampai wahad man kibaika, melebihi kedua pundak kita nih. Allah. Angkat tangannya. Enggak cuma Allah. Oh, luar biasa. Kayaknya khusyuk banget sholat. Bilang aja males. Angkat tangannya. Gak gini juga. Karena di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'iyah. Kalau mazhab Syafi'iyah angkat tangannya. Gak gini. Kalau gini ada mazhab lain yang membolehkan seperti itu. Tapi kalau
kita diajarkan waman kibaika, angkat sampai melebihi pundak kita. Kemudian jangan ditutup jarinya, tapi dibuka. Fafarid asabi'a. Allahu akbar. Wa idza kabarta fadha yaminaka 'ala shimalika, dan apabila engkau takbir maka taruhlah kedua tanganmu di atas taruhlah tangan kananmu di atas tangan kirimu, tahta suratika, di bawah pusar. Allah gitu. Allah. Taruh nih tangan kiri kita, tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, pergelangan ketemu dengan gini nih. Allah Akbar. Dua jari ini di sini. Pergelangan ini bertemu dengan pergelangan yang kiri. Allah Akbar. Taruhnya di mana? Tahta suratika, di bawah pusarmu. Di atas kemaluan, di bawah pusar, begini. Tengah-tengah. Lu mau begini kek, nggak ada masalah. Ada riwayat yang mengatakan Nabi sholat tangannya di samping, karena saat itu saat berperang, maka di samping ini Nabi sedang memegang pedang. Gitu. Ada boleh yang begini, yang begini. Yang penting di bawah tahta suratika, di bawah pusarmu, bukan ke bawahan lagi. Iya, kan ada tuh yang begitu. Ini aja sholat, gua lah ngeplay. Sholat ngeplay gini kan, megangin, kagak bakalan terbang juga. Iya. Gak usah ke bawahan banget, santai aja. Di atas kemaluan, di bawah pusat. Gini jadi. Allahu Akbar. Gitu. Boleh nggak di bawah dada? Ada yang membolehkan begini, ada juga yang begini. Cuman itu beda mazhab, beda penjelasan. Nah, kalau kita diajarkan di bawah pusar, di atas kemaluan. Allahu Akbar. Tangan yang dua begini, gini. Nah, ini begini. Gini jadinya. Akbar. Gitu. Jangan taruh terlalu di bawah. Kalau terlalu di bawah ntar jadinya ngayal. Takutnya. Jangan terlalu ke bawah, tapi di atas kemaluan, di atas, di bawah pusar. Tahta suratika. Wa idza raka'ta fadha yadaika 'ala rukbatika. Dan apabila engkau rukuk, maka taruhlah kedua tanganmu di atas kedua lututmu. Nah, di sini. Terus gimana, Bang? Fafarid baina asabi'aka. Bukalah olehmu di antara jari jemarimu. Jadi kalau rukuk itu jarinya dibuka lebar gini. Kayak gini. Ini kita nih mau rukuk. Set Allah. Buka jarinya. Bukan begini. Kadang-kadang ada orang ruku begini, jarinya nggak dibuka, tapi fafarid baina asabi'aka, buka di antara jemari jarimu. Jadi lebarin tangan jari kita. Allahu Akbar. Ketika sujud baru jemari kita dirapatkan. Ini kan kebalik kita kadang-kadang. Rukunya dirapatin, sujudnya dibuka. Padahal wa idza raka'ta, apabila kamu ingin ruku, maka taruhlah kedua tanganmu di atas kedua lutut. Fafarid baina asabi'aka, maka bukalah olehmu di antara jari jemari. Buka tuh jari. Ya. Arti kan? Sholat kan? Sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sholat. Nah, ini pertama takbir, tangannya dibuka, jarinya dibuka, taruhnya di bawah pusat, di atas kemaluan. Kemudian ketika kita ingin ruku, taruhnya di atas kedua lutut, jari jemarinya dibuka. Ya Ali, wa Ali, asbir bisubi wa sadil maghribat ba'da qiyami syamsi bi qadri hal bisyatin wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman. Mudah-mudahan dua bermanfaat, kita bisa mengamalkan, mengaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita, dan mudah-mudahan mulai detik ini kita bisa memakmurkan waktu malam kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ngapain lagi, jangan dibuang-buang waktu malam kita, jangan begadang tanpa manfaat. Kan kata Omar Rama gitu, begadang jangan begadang kalau gitu, begadang boleh-boleh saja kalau, nah kan gitu katanya. Ngapain begadang kalau nggak ada manfaat?
tapi sambil zikir, sambil baca kitab, sambil mutolaah, sambil baca Quran. Ada manfaatnya. Jangan sampai waktu kita, umur kita habis, kemudian waktu malam kita terbuang tanpa manfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Ilaika kalimatul karim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafiran mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min al-ahwal wal afat wa taqdir lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafi. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.